Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Elvinasari dari kelas B NIM 237712. Di sini saya akan memaparkan materi 3 tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini apa sih itu strategi analisis manajemen sumber daya manusia? Di sini strategi analisis manajemen sumber daya manusia adalah sistematis untuk menganalisis dan memahami kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, di sini juga ada tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Nah, di sini selanjutnya akan membahas tentang manfaat strategi analisis sumber daya manusia. Nah, di sini ada manfaat strategi ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi itu strategi yang menganalisis manajemen SDM membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan menganalisis kebutuhan SDM, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan, yaitu strategi analisis manajemen SDM membantu organisasi memahami kebutuhan dan harapan karyawan sehingga meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif, yaitu dengan memiliki strategi manajemen SDM yang efektif, organisasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya ada manfaat operasional, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas. Itu strategi analisis manajemen SDM membantu organisasi meningkatkan kualitas produk atau jasa. Yang kedua, mengurangi biaya, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, organisasi dapat mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas, yaitu strategi analisis manajemen SDM membantu organisasi meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, meningkatkan kinerja tim. Dengan menganalisis kebutuhan SDM, organisasi dapat meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya ada manfaat finansial, yaitu yang pertama, meningkatkan pendapatan, yaitu strategi analisis manajemen SDM membantu organisasi meningkatkan pendapatan. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, organisasi dapat mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan, yaitu strategi analisis manajemen SDM membantu organisasi meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada proses manajemen strategis, yaitu proses manajemen terdiri beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap analisis lingkungan internal. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang ketiga, analisis struktur organisasi dan peran masing-masing departemen. Yang keempat, evaluasi sistem dan proses yang ada. Analisis lingkungan eksternal, yaitu yang pertama, identifikasi peluang dan ancaman eksternal. Yang kedua, analisis tren dan perubahan di industri. Yang ketiga, evaluasi kebutuhan dan harapan stakeholder. Selanjutnya tahap 3, yaitu penentuan visi dan misi. Yang pertama, menentukan visi dan misi organisasinya. Yang kedua, membuat pernyataan misi dan visi yang jelas dan spesifik. Selanjutnya tahap 4, yaitu pengembangan strategis. Yang pertama, mengembangkan strategis yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran strategis. Yang ketiga, mengembangkan rencana aksi untuk mencapai tujuan strategis. Tahap 5, yaitu implementasi strategi. Yang pertama itu melaksanakan rencana aksi yang telah dikembangkan. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Memantau dan mengevaluasi kemajuan implementasi. Yang ketiga,
Selanjutnya tahap ke-6 yaitu evaluasi dan monitoring. Yaitu yang pertama, mengevaluasi hasil implementasi strategi. Yang kedua, memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan. Yang ketiga, mengembangkan rencana perbaikan untuk meningkatkan efektivitas strategi. Tahap 7 yaitu ada peninjauan dan revisi. Yang pertama, meninjau dan merevisi strategi secara berkala. Yang kedua, membuat perubahan strategi jika diperlukan untuk menjaga keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya ada juga strategi SDM dapat dibedakan menjadi dua, strategi ekspansif dan strategi spesifik. Apa sih itu strategi ekspansif? Yaitu strategi ekspansif itu memanajemen organisasi secara keseluruhan, yaitu memastikan jumlah dan kualitas SDM yang tepat tersedia saat dibutuhkan. Sedangkan strategi spesifik itu berfokus pada peningkatan fungsi SDM tertentu. Nah, contohnya perekrutan, perencanaan, kompetensi dan pengembangan karyawan. Nah, di sini juga ada strategi SDM dapat diimplementasikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan SDM. Yang kedua, perencanaan ketenagakerjaan. Yang ketiga, perekrutan dan seleksi. Yang keempat, pengembangan karyawan. Yang kelima, evaluasi kinerja. Yang ketujuh, manajemen kinerja. Yang kedelapan yaitu ada retensi karyawan. Baik, selanjutnya tentang alat-alat manajemen sumber daya manusia, yaitu alat-alat sumber daya manusia atau SDM itu meliputi perangkat lunak, dashboard, dan OKR. Alat-alat ini dapat membantu memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan. Alat manajemen SDM berbasis perangkat lunak WorkPi, Gusto, dan 15 yaitu alat untuk menyederhanakan proses SDM seperti perekrutan, pengajian, dan keterlibatan karyawan. Sedangkan Paycheck Flex alat untuk merampingkan penggajian SDM, administrasi tunjangan, dan tugas-tugas terkait lainnya. Sedangkan Lighthouse HRM alat untuk menyederhanakan tugas-tugas tenaga kerja seperti perekrutan, penggajian, dan manajemen kerja. Nah, alat manajemen SDM berbasis dashboard yaitu yang pertama ada project manager, yaitu alat untuk memantau kemajuan dan kinerja sumber daya seperti waktu, biaya, tugas, dan kemajuan. Sedangkan alat manajemen SDM berbasis OKR yaitu alat untuk membantu karyawan mencapai tujuan yang jelas, alat memfokuskan upaya perusahaan dan karyawan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.